go. To lane of down. Power hero. Hilda Aran nih yang menjadi mimpi buruk bagi beberapa tim juga ya. Bahkan mancanegara bukan hanya dari tim Indonesia saja. Tapi mid lane selalu tim fight besar. Ya, dan Yeskiel juga yang selalu ya tercicil secara hampir habis kali ini. Dan Lancelot yang harus kita lihat nanti bagaimana progres untuk Anavel. Kali ini apa memang siap berhadapan dengan Glue. Plus juga nanti ada si Hilda, sorry Kalea ya? Kalea Hilda. Kalea Hilda. Tapi gue mau menunggu lane. Akan coba dipasang light dengan flicker defensifnya, tapi Favian kali ini dia nggak mau kalah agresif seperti di game sebelumnya. Langsung ya, dan dari emblem, pull yourself together untuk Moreno. Dan Swift ya yang dipakai oleh Anavel, bukan Trill, tapi Swift. Lebih memudahkan untuk basic attack. Oke, tapi Eman! Nyaris. Hit! Nyaris sekali. Kita lihat abis walk-nya berhasil menyelamatkan diri dia daripada first blood. Tidak apa-apa lane bisa didapatkan seorang Favian, really? Oh enggak, gue kira mau digas tadi. Gila Favian, ini bisa dibilang gas rem noblong nih. Ya, tadi dia nggak ada vision soalnya kan ke arah depannya. Beri dulu, gas belum, no rem. Oh iya, gas. Oke, tapi lihat tentunya di depan sana Anavel gagal untuk memberikan peta execution ke arah belakang. Dan masih ada life steal yang didapatkan oleh seorang Widin untuk bertahan di arah mid lane. Membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini gagal mendapatkan poin kill juga. Sama-sama Almos. Almos ya nggak cukup sih. Almos doang masih belum cukup, Ji. Almos itu never enough. Karena kalau ngeliat turtle pertama, setupnya harusnya Bigetron dulu lumayan pede nih. Dan dia hasilnya udah penampung habis-habisan. Dan dia juga masih punya pasif, jadi dia tidak harus terlalu takut sama Mbak. Dan mereka bisa coba untuk setup sekarang ya. Turtle yang pertama yang dimana dari light-nya sendiri yang kalau membuka dia tuh butuh level 4 tapi dia belum lihat di level 4. Jadi otomatis untuk Luke bersama dengan light sini hanya akan nge-buying time sementara menunggu kehadiran Anavel dulu ya. Tahan di belakang karena itu adalah assassin. Oke, tapi Lil Wei di standby mendengar suara Luke. Hilang. First blood instant kill membuat permasukan dari tim Bigetron. Tapi Anavel mencoba untuk berdasar dengan phantom execution karena damage yang bisa diberikan. Permasukan dari tim Bigetron. Mereka coba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk meredakan tim fight menuju ke arah Turtle. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka tidak mau kendor. Mereka one bad situation dan Tsunami Slam! Watch out! Again well played dengan Anavel! What a play from Light featuring Anavel! Take over menuju ke arah Turtle mendapatkan satu poin yang sangat penting dari kekalahan tim fight yang mereka miliki. Tapi Favian tergonceng begitu saja. Widdy mencoba untuk menyelamatkan Favian dengan life yang dia miliki. Dan itu dia Loka! Gagal mendapatkan poin kill! Almost again! Hanya di depan mata tapi ternyata tidak terjangkau membuat Aran para pasukan dari tim Liquid mundur ke arah belakang. Apakah worth it 2 poin kill dengan ditukar ke arah Turtle ini? Harusnya mereka dapetin turtle-nya juga, tapi tadi play yang bagus banget gitu Light kan. sih. Light yang bisa beli waktu juga. Tapi ngeliat setup-nya Om, tadi sebenarnya Moreno tumbang tuh udah bagus banget. Ya itu sudah bagus memang tapi ya gagal sih buat dapetin turtle-nya ya. Tapi kalau kita bisa kembali ke pembahasan kita di awal nih, Anavel sekarang dengan Assassin kembali. Berarti dia harus make a play. Yang beda jelas dengan tank yang bisa untuk jadi leader nih buat teman-teman yang lain, nanti bisa follow up. Apakah Om masih mempertanyakan dengan gameplay Assassin dari Anavel setelah Bukan. melihat Fredwin tadi yang sangat kuat? Bukan Assassin Anavel, tapi as a team semuanya gitu loh. Secara keseluruhan dari gameplay yang dimiliki dengan Bigetron. Karena mereka kan harus mengandalkan gold laner mereka. Betul. Menurut gue Lancelot bisa Om, karena menurut gue Lancelot hero mandiri juga. Katakan yang berat tuh seperti di game pertama lah ya. Kalau di game pertama kan tadi agak beda karena Factor luka. Dan sekarang Assassin, gue cukup yakin sih untuk gameplaynya ya. Tapi kalau connect atau enggak, itu balik lagi tergantung dari comms-nya mereka. Iya betul banget sih, itu tergantung dari comms. Karena tadi Light sama Anavel itu connect banget loh. Itu kalau nggak ada The Way of Dragon karena Favian, itu nggak bakal dapat. Makanya gue ngerasa, Turtle yang nggak bakal dapat. bahkan kayak Fanny sekalipun, gue sering bilang kayak mechanical-nya Anavel bisa. Tapi kenapa di ban? Mungkin karena Fanny-nya nggak cocok sama gameplay dari as a team. Nggak fit in ya. Oke, War first item nih. Forex ya, tanpa Fury bahkan. Nggak pakai Fury ya benar. Biasanya ada Fury untuk bantu-bantu dikit ya. Iya untuk penetrasi di awal lumayan. Ya mungkin karena ketinggalan gold tadi sih. Kayaknya kalau mungkin tadi goldnya banyak mungkin ada Fury. Iya, dia tahu situasinya. Sementara belum ada pick off lagi nih, menunggu sampai di Turtle yang spawn dan bahkan menjadi team fight. Oke, tapi lihat Widdy udah stay mau position Oke. meninggal seorang Q. Akan menjadi target utama. Damage terlalu sakit, tidak mau terlalu buru-buru untuk menggunakan Purify Q. Memilih mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari Bigetron. Mereka menunjukkan batang hidungnya Eman sudah berada dengan item prioritas dia. Cakep. Dan langsung ada sosok dari seorang Aran. Ini di sana gagal untuk mendapatkan apapun. Membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini tidak terdistract. Tapi Widdy berhasil digendong oleh seorang Luke. Gak ada yang ke-distract oleh Aran loh. Udah mulai ngelupain Aran.
Walaupun Aron udah muter-muter di sana, goyang-goyang, tapi tidak ada yang bisa didapatkan. Yeskiel berhasil mendapatkan sosok dari seorang Luka. Masih ada pasif Luka. Kali ini berhasil membayang time untuk mendapatkan satu pasif dari seorang Yeskiel. Tapi nampaknya Moreno memaksakan keadaan. Karena dia tahu Aron belum bisa menumbangkan dirinya. Dan no Yeskiel midnya terbuka. Light the way of Dragon! Berhasil mendapatkan Fabian. What a play from Light! Oh, masuk di tengah-tengah kerumunan Fabian. Cukup nekat tadi. Gila Light, pas gue udah lihat kokangan keduanya. Set, sah. Atau Wild Dragon ya. Fabiannya masuk. Positif. Positif, tapi Eman bebas nih sekarang untuk Emannya. Farming belum terganggu juga. Purify bahkan masih ready untuk Eman. Jadi untuk teamfight yang sangat manis tadi ya bagi Bigetron. Mereka berhasil untuk mengeksekusi bahkan Pride of Ice untuk Yeskiel juga pecah. Dan lihat kehadiran dari Luke sekarang menjadi badan nih, bukan hero damage. Ya, karena damage-nya udah cukup ya. Betul. Ya dalam slot juga bahkan kalau memang kurang ya. Jadi Oke, tapi lihat di depan sana. Tsunami Slam bakal berhasil melakukan satu point kill. Tapi Luka! One last hit, Luka still survive. Dan Eman di sana membuat para pasukan dari tim Piquetron memberikan damage dengan maksimal. Meanwhile, Anafel mencari di mana Fabian yang mencoba untuk melakukan flanking. Mencoba untuk melakukan one by one situation. Yang kondisinya kali ini bahkan Anafel dia nggak ada takut-takutnya ketika ngeliat seorang Fabian loh. makanya. Tapi belum cukup ya. Satu item masih kurang banget tadi ngeliat damage dari Karinya. Makanya apakah memang pilihan Kari ini tepat tuh? Iya, karena secara statistik berbicara juga ya. Sedari kemarin, kayak range-nya dia pendek dan juga Kari ini adalah single target hero. Betul. Jadi yang single target ini nih yang menjadi masalah. Memang dia bisa cepat untuk meltdown, tapi kalau gak ada yang set up akan berbahaya. Waktunya. Memang sekarang ada Kalea. Tapi seberapa lama nanti Kalea bisa bertahan juga kalau di hit di atas ketika sedang menggunakan Tsunami Slam. Sama jangan lupakan juga bahwa ini nge-stretch waktu untuk Kari juga nge-stretch waktu untuk Moskov loh. Bukan berarti untuk Kari doang. Iya, iya. Nanti Moskov juga bisa menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Bigetron nantinya. Makanya itu gue bilang kan. Kalau memang mau untuk pull up dari sejak awal, gue rasa Beatrix satu item Blade of Despair cukup. Sakit banget. Sakit. Nah kalau ngomongin late game, ya memang Kari mungkin dia bisa make sure siapapun yang dimakan itu di knockdown. Tapi Perfect Turtle. Wah, Perfect Turtle sih ngebuat Eman sih udah berada di atas angin ya. Dia hampir sebentar lagi ke arah Holy Trinity untuk attack speed yang dia miliki. Boleh di atas angin, Ji, tapi jangan sampai lupa daratan. Jangan sampai lupa daratan, karena beberapa belakangan terlalu banyak hal itu terjadi. Nah, ketika lupa daratan, shutdown ya udah sama aja. Kari juga bisa ngelawan soalnya kan. Iya. Dan Kari bahkan bisa nge-meltdown seorang Luke. Mau dia menjadi bulir-bulir itu nggak ada urusan. Ya tetap jebol harusnya. Tetap jebol. Kalau item udah cukup. Iya, catatannya harus ada di bawah, di garis bawahi. Nah, kalau udah cukup itemnya. Dan Anafel ini dia. Gimana dengan debut Lancelot di MPL Indonesia Season 15 ini? Ini terakhir kali digunakan oleh Hazel pada MPL Season 14 saat RRQ menang atas Rebellion nomor 1. Udah lama ya season kemarin. Hazel lagi kan memang Hazel. Lancelot kan Hazel. User Lancelot dia. Dia emang, apa ya, bisa gue bilang sih pure assassin ya. Dia rasa sih Iya, bener. kayak Lancelot, Fanny, ya semua lah lu sebutin bisa deh pokoknya. Iya, pure assassin banget hero-nya. Tapi sekarang nih gameplay dari tim Liquid terlihat lumayan patah. Mungkin di game pertama mereka dengan konsep yang mirip. Ya, Tapi bedanya sekarang Gold yang diunggulin sama Bigetron tuh lebih jauh loh daripada game yang pertama. tapi setidaknya God Laner mereka masih farming, beda sama sebelumnya. Di game kedua jangankan farming, mukul orang itu jarang. No, di game pertama maksud gua kayak Eman, hitungannya pakai hero Trinity juga loh. Iya, betul. Tapi beda kondisinya sekarang. Bigetron lebih ke ngasih space untuk Eman. Tapi informasi dengan adanya Light, dengan adanya sosok seorang Aran terlihat kondisinya kalau mau di komit juga nggak bakal worth it banget. Tapi kalau melihat adanya konsil yang sudah dikeluarin oleh para pasukan dari tim Bigetron, mereka harus sedikit meredam dulu nih. Nampaknya. Reset lagi Om ya. Tahan dulu ya kan. Dan ya membahas lebih jauh lagi second pick di sini. Ini lagi bagus-bagusnya juga untuk second pick ya ternyata. Ya. Siapapun yang dapat second pick lagi menang dari game pertama dan juga di game yang kedua. Dan sebenarnya juga Kari dari Kyo ini menyelesaikan Trinity item attack speednya. Nah, Sudah selesai, sudah waktunya untuk join team fight buat Kyo. Kita harus menantikan impact-nya di Lord yang pertama yang sudah akan di setup. Siapa yang lebih dekat jelasnya adalah tim Liquid ID. Karena belum dipok sama sekali oleh Bigetron. Emang tipikal nih, mainin lane jauh dulu ya kan. Entar nggak tahu di cover atau enggak, buka pakai Spear of Distraction. Nggak dapetin turret. ya pilihannya itu aja lah ya, Ya nggak udah jauh. itu aja nggak jauh emang. Dan mulai di setup juga sebetulnya. Yes. Ini belum ada nih. Tapi jangan lupakan, walaupun udah di setup, walaupun setupnya dipegang oleh tim Liquid, ngomongin ke Anafel dengan Lancelot dia bisa dengan licin masuk ke dalam loh. Ini Foto terus ini. loncatan. Hah? Terus ini Eman ini. Emang terus banget dan ini dia informasi ketika dia dengan adanya hilang dari map,
enemy is missing, membuat Eman kayaknya harus mundur ke arah belakang. Tapi lihat, Tsunami Slam, itu juga sosok seorang. Oh, selamat. Luke, tapi Luke masih selamat. Bahkan duel striker belum bisa dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim Getron flicker ke belakang, tapi dapat Fabian. Duel striker kali ini juga seorang Fabian. Ini membuat para pasukan dari tim Getron ada 2 tim fight yang berbeda. Luke tidak ada jalan untuk pulang. Satu poin kill yang sangat mahal, Aram tapi down. ini ditukar dengan Aram. Cukup worth it, sama. Kali ini pertukaran antara seorang Luke dengan Aran, tapi tidak dengan Widdy yang tanpa ada barter dengan lain. Wah, hati-hati midnya terbuka, Kyo. Oke, Kyo memberikan damage menuju ke arah sana. Itu juga Moreno terdengar Westbrook tidak bisa membuat dirinya selamat. Dan Kyo membuat harga dari Widdy ini ditukar lebih mahal lagi dengan Moreno. Hati-hati, karena ketika ngasih lantern ke arah Kyo, Kyo mungkin gak bisa lari, tapi dia bisa lawan. Yep. Langsung ya. Pukul sekalian. Dipukul balik. Pukul balik. Tapi ngomongin Caroline di sana dia nggak punya Annabelle, peringkat. Annabelle. Annabelle! What the takeover Lord from Annabelle! What the retribution! Berhasil memberikan nafas tambahan dan again Annabelle! Menyala rambutku Annabelle! Wah, retrinya dong ya. Retrinya juga yang menyala karena Annabelle. Ya, memang ada di level 15 juga. Tapi masuk tadi dengan Tonrose-nya. Gak ngelihat posisi yang nyaman. Retribution-nya kita tahu Lancelot juga memang ya. Power Retribution-nya lebih enak lah bisa dibilang. Double damage. Dengan Town Rose dan juga Retribution kita lihat dari replaynya tadi. Bagaimana Annabelle memang sudah menunggu langsung masuk Town Rose. Retribution keluar dengan puncture. Wah, ini Annabelle menyelamatkan Bigetron sih. Jujurnya ya. Iya, nafasnya jadi panjang banget ini untuk Bigetron. Karena tadi temponya udah hilang banget. Kelihatan dari Moreno yang tumbang. Wah, itu jauh. liquid banget sih ini yang bakal pegang. Iya, tapi untungnya Kyo, Speedy Light Wheel udah available. Kali ini Wolf di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid mundur ke arah belakang. Lihat damage dari piercingnya. Terlalu sakit. Emang tidak bisa dibendung. Mundur ke arah belakang, tapi Wait, Emang, no way. Calculate damage dari pasif seorang Kari. Membuat Eman kali ini benar-benar dia tidak bisa mengkalkulat. Assessment yang dilakukan Eman gagal nampaknya, no way. Padahal tadi udah dipegang oleh tim Bigetron. Nafas tambahan yang dimiliki dari tim Bigetron atas. Yang dimiliki Lord mereka dan Annabelle dengan aksinya. Kali ini hilang lagi langsung. Yep. Ya, temponya putus lagi Om. Langsung menguap ke udara Om Awa. Sirna di depan mata. Sirna di depan mata. Ya, dan ini lihat bagaimana akhirnya tim kita ini dapetin mid turretnya. Ini satu yang mereka gagal dapatkan dari tadi, akhirnya bisa mereka ambil juga. Yang berarti ini lebih mendekatkan lagi mungkin ya posisi dari tim kita ini yang tertinggal. Kayak mereka lumayan jauh tertinggalnya dan Kyo sudah sangat-sangat jadi. Dia tinggal di cover kan. Ada Widdy dekat dia, ya dekat dia. Lihat Malefic kan udah. Win of Nature juga udah. Gak bisa lagi di gas Annabelle dia. Yep. Safety soalnya kan. Tinggal Annabelle Malefic kan. mikir 7 kali langsung. Kalau nggak ada WON mungkin nggak mikir sih, bisa ditabrak dan bisa di-burst juga. Cuman pas udah jadi Win of Nature ya udah. Gak ada stun pasti juga, kecuali Light. Dapetin posisi dari Q. Purify. Nah itu catatannya, harus di-bait dulu dari Purify-nya. Iya. Ngebait ini ya paling mau nggak mau ya kondisi yang bisa ngebait ya Zuxin. Tapi kalau mau ngajak Susah sih Pak, mohon mati. Dia tadi kan kena center nih, Karinya kagak mundur Pak, buka ulti. iya dipanggil Maju kan. dia. Dilawan balik, itu yang jadi masalah. Ya kalau misalnya memang kalau kondisi saat ini Q-nya masih menjadi target utama, mau nggak mau tukar sama satu korban. Kalaupun nggak bisa 5 lawan 5 aja, 4 lawan 5 nggak masalah. Asal lu tuh bisa dapetin Q. Tapi Luke juga buat ke belakang sulit sih sekarang. Kayak dengan item yang jadi udah ada Malefic Gun, gimana cara buat bisa deketin ke Q-nya? Tinggal dibuka satu. Kalau satu initiate yang berhasil dari Widdy, tertangkap dan langsung tumbang. Selesai di sana. Tembus, pasti Langsung tembus tembus. juga. Sekuat-kuatnya Glue dah. Satu-satunya item yang bisa nyelamatin itu Immortal. Iya. Immortal Gak bisa ya. dia bikin item Devon Blade Armor 5 biji pun gak bisa. Enggak, 10 biji juga nggak bisa. Tapi Macroplay bisa Ji, karena masuk ke atas dan Tapi lock. lihat di sana, Look. wow, buset dia tahu Immortality dia bisa menyelamatkan dirinya, tapi dia No bisa terlalu way. besar dari seorang Q. Annabelle depan sana akan sangat Annabelle. lemah. Wow! Again! What? No way! In home Eman di atas! Retribution from Top lane, top lane, top lane. Tapi nampaknya dari top lane. Sosok seorang Moskow mencoba untuk menyelesaikan game tersebut. Tampaknya Fabian gagal untuk bisa menumbangkan Eman. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban untuk seorang Eman. Tapi in home reaction from Annabelle. Retribution. Dengan kondisi terpojok. Keluar dari pit lord tembakan Retribution yang on point. Membuat Annabelle kembali menyelamatkan Bigetron. Oke. Tapi kali ini Lordnya harusnya bisa di-clear.
Dan karena 2 member juga yang hilang tadi dari Bigetron, kali ini nggak bisa dipaksa dimakan. Langsung menuju ke dalam Tsunami Slam. Karena seorang Lukas menyelamatkan Gak diri selamat. dari turret terlalu sakit. Tapi Eman jangan sampai lupa miscalculate dengan serang Q. Gak boleh untuk miscalculate kesekian kalinya. Lumit ya. Wow, lihat Bigetron berhasil memperpanjang nafas dari Bigetron. Tapi Liquid masih bertahan. So Epil mana tepuk tangannya? Itu dia. Di game yang ketiga. Lagi-lagi Anavel. Wow. Ini penyelamat sih, penyelamat dari Bigetron juga, Retribution. Dan bukan cuma sekedar Retribution, dia nggak tumbang sama sekali juga. Yap. 2 kali ya tadi ya berarti itu usaha dari Snatch Lord-nya didapatkan oleh Anavel. Namun sayangnya belum berhasil juga lebih mengakumulasikan keunggulan untuk Bigetron kali ini. Karena kita melihat betapa sambutan yang bisa diberikan dari Kyo tadi. Iya. Siapapun yang ngangkat udah pasti tumbang loh. Luke selamat tadi itu karena Immortal. Karena Immortal. Tapi cooldown-nya lama. Ya, jadi kayak split-split tetap nggak akan bisa menurut gua. Cukup pasti waktu yang dibutuhkan. Tapi masalahnya nih sekarang, kalau memang udah tahu Luke-nya pasti tumbang, ya udah pergunakan Luke sebagai tumbal aja. Make sure tumbangnya Luke itu bermanfaat atau berfungsi lah. Seenggaknya untuk Bigetron. Ya bisa dipertukarkan juga ya dengan yang lain-lainnya. Dengan tempo yang kembali mereda nih sekarang. Dan mereka harus menunggu untuk Lord yang akan spawn juga bisa di-evolve kalau memang mau ya. Jadi sangat-sangat sabar untuk Bigetron. Bisa. Ini masalahnya dari landing jauh juga Om. Tadi kita udah lumayan deg-degan juga kan Iya, ngeliat Eman. Eman muncul di sana. Satu katapult doang yang datang Joy lagi kan, gak pakai retri, Joy-nya lagi Iya. cooldown. Digebuk sama Eman udah setengah HP tapi ya. Untung Masih aja masih ada ketahan. turret tengah. Iya, iya. Jadi Eman nggak bisa gerak banyak, dia geraknya pasti ke atas doang. Benar. Kalau nggak ada turret tengah itu bisa dimainin. Tapi sekarang temponya turun ya. Reset lagi sekarang dari kedua tim, sama-sama menjaga posisi. Dan kalau kalian kondisinya salah satu player dari mereka, ini di map gak ada siapapun. Yep. Siapapun gak kelihatan di map. Iya ini benar-benar menghilang. Kosong Ji. Kosong. Di map cuma ada minion. Tapi ini Lim ya, tadi ya kalau misalnya turret tengah, dia skill sekali main cover, dia masih ada purify. Itu masalahnya. Jadi nggak beku. Yang diincar pasti minion Ji sebenarnya. Iya. Kalau udah kondisi lagi split push serba salah. Mau ngincer orang atau mau ngincer minion itu tergantung situasinya. Betul. Kalau tiba-tiba ngincer minion doang, orangnya bisa cuek. Langsung pukul best. Yep. Dan Bigetron dari tadi ya mereka bisa mempertahankan karena mereka lah Waduh. yang berusaha untuk mendapatkan Lord. Tapi apakah Lord kali ini masih di tangan dari Bigetron dengan Anavel? Atau bahkan sebaliknya? Akan di set up dulu ya, perlahan tapi pasti. Dimulai dari tim Liquid juga memang. Tapi udah muncul, oh kelihatan, dari Arannya kelihatan. Oke. Tapi lihat di sana Aran Keras. udah berbeda dengan sebelumnya. Aran kali ini walaupun keras juga nggak berani main masuk aja. Karena damage yang diberikan udah terlalu sakit. Para pasukan dari tim Liquid di sana mencoba untuk mendapatkan Lord. Tapi Light udah melakukan sedikit kokangan. Loke! Mencoba untuk memberikan satu damage tambah dan Q. Win of Nature 7 day for this time. Masih bisa selamatkan flicker defensif dari Moreno. Sekarang untuk mata WD hilang. Berarti bisa Anavel kembali menyelamatkan para pasukan dari Bigetron. Aran pun tumbang. Eman berhasil didapatkan. Tapi lihat mundur ke arah belakang. Oh, dibalikin! Moreno tertangkap Eman! Wipeout! Ini bencana! Bigetron mengamuk! Bigetron bangkit! Dan MVP of the match kali ini sudah dipastikan Anavel. Save the day for Bigetron dan menenggelamkan Liquid ke dalam dasar klasemen. Bigetron